Pemirsa, nasib tragis dialami oleh Raya, balita berusia 4 tahun, asal Kecamatan Bandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia pada 22 Juli tahun 2025 setelah menjalani 9 hari perawatan intensif di Rumah Sakit Raden Syamsuddin. Kondisi lingkungan yang kurang sehat serta kehidupan yang serba kekurangan membuat keluarga tak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan Raya, sehingga pada akhirnya Raya dinyatakan meninggal dunia. Baik pemirsa, seorang balita berusia 4 tahun bernama Raya menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Syamsuddin, Sukabumi. Setelah menjalani perawatan intensif selama 9 hari, kondisinya yang memprihatinkan membuat publik tersentak. Tubuh kecilnya yang dipenuhi oleh cacing akibat infeksi parah yang tak tertangani sejak lama. Baik dokter, bagaimana kondisi Raya saat pertama kali tiba di rumah sakit? Saat dibawa, kondisinya sangat kritis, badannya juga lemas. Kesadarannya juga menurun. Kami juga menemukan beberapa banyak cacing yang ada di dalam alat pencernaan Raya. Dan ia juga mengalami gizi yang buruk dan dehidrasi. Apakah infeksi cacing seperti ini bisa dicegah lebih awal? Bisa sekali dengan cara membersihkan lingkungan, dengan cara memakan obat cacing secara rutin, dan juga memperhatikan gizi anak. Dengan ini Raya mungkin bisa selamat. Baik, terima kasih dokter. Permisa, keterangan dokter tadi menegaskan bahwa kasus Raya sebenarnya bisa dicegah lebih awal. Kebersihan lingkungan, pemberian gizi seimbang, serta akses ke layanan kesehatan dasar adalah kunci utama. Tragedi ini menjadi alarm bagi semua orang tua agar lebih waspada. Dari Sukabumi, saya Hanifah melaporkan kepada Reva dan Kevin di studio. Selamat siang kepada Kevin, Reva, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kampung Pasir Pogor, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga di sini masih merasa berduka atas meninggalnya bocah berusia 4 tahun bernama Raya akibat badannya yang dipenuhi oleh cacing. Bersama saya sudah ada warga setempat bernama Ibu Siti Mariam yang akan kami wawancarai untuk menggali lebih lanjut tentang informasi yang sedang berjalan. Selamat siang Ibu. Siang. Bisa diceritakan seperti apa keseharian almarhumah dari saudara Raya sebelum saudara Raya sakit? Iya, Raya itu anaknya lincah. Dia itu suka main di bawah rumah panggung. Nah, tapi tempatnya itu kotor. Nah, jadi sebenarnya kami itu sempat prihatin dengan dia. Tapi orang tuanya susah diajak ngomong. Ibunya sakit jiwa dan bapaknya juga sakit-sakitan. Baik, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar kabar bahwa Raya meninggal dunia? Ikut sedih ya liatnya anak kecil itu harus meninggal dengan keadaan seperti itu. Andai saja dari dulu kami memperhatikan dia lebih baik, mungkin sampai saat ini dia masih bisa diselamatkan. Menurut Ibu, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Ya, jadi kita ini harus peka gitu, harus bisa menjaga lingkungan sekitar, memperhatikan kondisi anak. Karena ya anak itu kan titipan, jadi orang tua itu harus bertanggung jawab atas anak. Baik pemirsa, itulah kesaksian dari Ibu Siti Mariam, tetangga almarhumah Raya, yang sehari-hari menyaksikan bagaimana kondisi bocah malang tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya perhatian orang tua terhadap anak, terhadap gizi dan juga kebersihan, juga kesehatan dari anaknya. Dari Sukabumi, saya Hanifah melaporkan kepada Reva dan Kevin di studio. Baik pemirsa, saya melaporkan dari Kampung Pasir Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi di mana seorang balita berusia 4 tahun bernama Raya dinyatakan meninggal dunia akibat badannya dipenuhi dengan cacing. Dan saat ini saya sedang bersama dengan seorang bidan setempat akan menanyakan lebih lanjut bagaimana informasi ini berjalan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi almarhumah dari saudara Raya sebelum saudara Raya meninggal dunia? Ya, jadi sebelumnya kondisinya Raya juga sudah terlihat sangat lemah, lalu berat badannya juga kurang dari anak seusianya.
Ia juga sering mengeluh sakit perut. Ketika dicek, ternyata tubuhnya dipenuhi banyak cacing. Itu mengakibatkan makanan yang ada dalam tubuhnya tidak terserap dengan baik. Menurut Ibu, bagaimana peran faktor lingkungan dan kondisi ekonomi dalam kasus ini? Pengaruhnya sangat besar ya. Keluarganya tinggal di lingkungan yang kurang bersih, juga ekonomi yang cukup terbatas. Jadi kebersihannya kurang terjaga, serta ia jarang mendapat makanan bergizi. Itu mengakibatkan Raya menjadi cacingan, juga kurang gizi. Menurut Ibu, apa langkah yang sebaiknya dilakukan masyarakat supaya kasus ini tidak terulang kembali? Langkah yang paling penting yaitu selalu menjaga kebersihan. Seperti kalau mau makan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu menjaga makanan, jadi makanan bergizi. Dan jangan lupa untuk anak-anak dirutinkan setiap 6 bulan sekali meminum obat cacing. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Hanifah, kembalikan kepada Reva dan Kevin di studio. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga DPRD Jawa Barat setiap tahunnya sudah mengalokasikan anggaran yang sangat besar tentunya untuk lebih dari 53.000 posyandu yang ada di Jawa Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk makanan tambahan, insentif bagi kader posyandu, dan juga peralatan tentunya. Oleh karena itu, kami merasa sangat heran dan juga kecewa saat mendengar berita kematian seorang balita berusia 4 tahun yang bernama Raya. Hal ini menunjukkan adanya kendala di level tertentu yang perlu segera diatasi. Namun prinsipnya pemerintah provinsi telah memberikan perhatian yang serius kepada posyandu, ibu hamil, dan juga anak balita. Anggaran kesehatan juga menjadi salah satu yang terbesar termasuk dalam realokasi APBD tahun ini, di mana sebesar 5,1 triliun rupiah dialokasikan hanya untuk 2 sektor utama, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Jadi pada tanggal 13 Juli itu ada kerabatnya Raya yang melaporkan tentang kondisi Raya. Nah, tetapi mereka itu tidak menyebutkan bahwa Raya ini dalam keadaan yang cacingan. Mereka hanya menyebutkan tentang kondisi Raya yang TBC. Nah, cuman ketika pada tanggal 13 Juli itu kita langsung asesmen ke rumahnya Raya dan melihat Raya yang memang sudah tidak sadarkan diri. Kita sudah pakai tensi, kita sudah ukur, kita sudah memakai oksigen pula, tetapi Raya tetap tidak sadarkan diri. Maka dari itu kita memutuskan untuk membawa Raya ke rumah sakit di Sukabumi, bukan hanya di kabupaten, karena kami berpikir bahwa Raya dalam kondisi yang kronis. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita. Saya Reva. Dan saya Kevin, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.